lihat dulu dong akar masalahnya apa. Kenapa bisa pindah ibu kota? Kita nggak pernah melihat atau mengoreksi secara mendasar pada paradigma kita soal ekonomi dan politik. Jakarta tidak mungkin lagi terus-menerus begini. Ya, tapi kalau kita orang lingkungan hidup betul, harus dipindah gitu solusinya. Ibu kota harus bentuk. Bagaimana mewujudkan ibu kota baru itu soal lain. Tapi bahwa harus dipindahkan. Saya orang lingkungan, saya 2 kali menulis di Kompas harus pindahkan Pak Soni, ibu kota. kalau tidak ada koreksi, Waktu reklamasi kita bisa menghentikan reklamasinya walaupun tetap bekerja sama dalam konteks COVID. di blok yang lain Gitu. tetap jalan ya? Bukan di blok yang lain tetap berjalan. Faktanya begitu. Bukan. Bulan November ini itu sudah sampai kepada 2 derajat di atas pra-industri. Dampaknya apa? Ngeri loh. Krisis pangan, gagal tanam. Saya harus mengakui Jokowi hebat memaparkan komitmen kita di tingkat global tentang negosiasi perubahan iklim. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak serius mengerjakan pekerjaan rumah kita di dalam. Jangan sampai cuma gara-gara sekedar ingin mengambil simpatik Jabotabek, padatnya penduduk Jakarta, pemilihnya banyak. Lo abaikan prinsip-prinsip keadilan masyarakat yang ada di Kalimantan. Kembali lagi bersama Bocor Halus Politik di youtube.tempo.co dan kali ini teman-teman ada yang spesial dari edisi kita kali ini ya Sen ya. Diskusi nih. Diskusi kita karena inilah pertama kalinya kita secara lengkap ya mendatangkan perwakilan tim kampanye dari masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden. Ya. Karena pagi hari ini kita membahas dan mendiskusikan sesuatu yang sangat penting gitu kan karena ini menyangkut masa depan kita juga nih Soal lingkungan gitu kan. Barangkali besok juga di debat calon presiden dan calon wakil presiden pasti ada tema ini. Akan ada tema ini. Nah, ini kita berkolaborasi dengan teman-teman Greenpeace Indonesia untuk mengupas bagaimana visi misi dan komitmen setiap calon presiden dan wakil presiden mengenai isu lingkungan hidup gitu ya. Ya. Di sini ada Mbak Alin dari Koordinator Political Working Group Greenpeace Indonesia, Bang Irfan Pulungan, Jubir Timnas Anies Muhaimin, ada Bang Maman Abdurrahman, Jubir Prabowo Gibran, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari Golkar, ada Pak Soni Keraf, mantan Menteri LH 2001 ya Pak ya, dan penggarap visi misinya Pak Ganjar dan Mahfud MD. Wah. Lengkap di sini nih soal lingkungannya. Ya. Apa kabar? Ya. Baik. Tetap semangat dan cihuy selalu. Cihuy. Politik harus itu ya Bang ya, fun ya Bang ya. Happy terus. Happy terus. Oke, karena tadi sudah kita singgung Sen dan teman-teman sekalian bahwa pagi ini kita akan mendiskusikan soal apa visi misi dan komitmen soal lingkungan hidup dari setiap kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan mungkin karena pekan-pekan ini kan sedang rame ya, Usen dan teman-teman bahwa Presiden juga hadir di COP28 di Dubai begitu dan ada beberapa tantangan-tantangan dan highlight yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman Greenpeace. Apa catatan kritis teman-teman Greenpeace terhadap COP28 dan juga tantangan ke depan yang akan kita jawab dan kita diskusikan dalam podcast hari ini, Mbak Alin. Kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks krisis iklim, kita punya tantangan yang berat di mana kita tahu semua sumber emisi kita berasal dari 2 sektor yang penting sekali dan ini adalah kontribusi besar bagi emisi global. Pertama dari sektor alih fungsi lahan, deforestasi dan alih fungsi lahan. Yang itu sampai saat ini kita melihat situasinya belum banyak perubahan. Di sektor deforestasi dan alih fungsi lahan, kita punya catatan ada sekitar 40% lebih sumbangan dari sektor ini. Dan kemudian sektor lain yang menyusul adalah di soal energi. Ya, dan ke depan tren di sektor energi, polusi atau emisi yang dihasilkan dari sektor energi ini trennya akan meningkat dan mungkin bisa melampaui dari sektor di deforestasi dan alih fungsi hutan dan lahan gambut gitu. Nah, ini yang menjadi satu kekhawatiran bagi kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum melihat ada perubahan fundamental ya, ada koreksi mendasar
terhadap model ekonomi yang kita melihatnya masih tinggi dengan emisi begitu. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa memang sedang berlangsung COP28 dan Presiden sudah menyampaikan pidatonya. Ada 2 pidato yang disampaikan oleh Presiden. Pertama national statement-nya, kemudian kedua dalam forum transforming food system. Nah, ada beberapa hal yang kami lihat dan kami kritisi dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama dalam pidato disampaikan soal komitmen, bagaimana komitmen Indonesia begitu ya untuk sampai net zero emission pada tahun 2060 dan mungkin komitmennya bisa lebih awal begitu. Dan kedua komitmen untuk perbaikan pada tata kelola di sektor yang tadi yang besar, diantaranya sektor dari sektor deforestasi dan alih fungsi lahan. Nah, yang kedua, kita melihat komitmennya adalah bagaimana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Nah, apakah komitmen itu bisa kita lihat dari kebijakan di nasional kita? Nah, ini disinilah yang kita lihat secara kritis. Kalau kita melihat komitmen yang disampaikan, komitmen global yang disampaikan oleh Presiden, itu kontradiktif dengan kebijakan nasional kita. Jauh panggang dari api, bertentangan dengan komitmen iklim global yang disampaikan. Mari kita periksa, misalnya kebijakan terkait Undang-Undang Minerba, kemudian juga Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang dalam pandangan Greenpeace Indonesia dan banyak organisasi lingkungan, menilai bahwa 2 kebijakan ini justru akan memperparah krisis iklim. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya kita masih melihat 2 kebijakan itu justru akan tetap melanggengkan deforestasi gitu ya. Klaimnya deforestasinya menurun nih di pemerintahan Jokowi ini. Tapi nanti kita akan cek datanya sebenarnya deforestasi terus terjadi. Kemudian di sektor energi juga begitu gitu ya. Di sektor energi juga sebenarnya kita melihat batu bara nih ini masih menjadi primadona gitu. Kalau kita lihat bahkan di bauran energi Indonesia, kebijakan energi kita itu bauran dari batu bara, dari sumber batu bara itu masih mendominasi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya itu tadi yang saya bilang, ini kok jadi bertentangan ya antara komitmen iklim globalnya dengan kebijakan di dalam negeri. Itu yang pertama soal komitmen. Kedua, juga Presiden menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia gitu ya dalam rencana untuk sampai net zero emission. Di antaranya dengan solusi-solusi yang dilakukan. Tapi kalau kita periksa lagi, solusinya sebagian besar adalah solusi palsu menurut kami. False solution. Gitu. Apa sih solusi palsunya? Di antaranya ini disampaikan di forum kemarin di COP. Di antaranya adalah meminta dukungan pendanaan dari negara-negara industri terutama untuk pengembangan food estate dan juga biodiesel. Nah, dua hal yang disampaikan oleh Presiden dalam forum pangan di COP itu sebenarnya menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam melihat problem mendasar kita di sektor pangan dan juga di iklim tentu saja. Dan itu justru solusi-solusi palsu itu justru menurut kami akan semakin memperparah krisis iklim. Poinnya dicatat. Nah, ini sekarang saya mau lempar dulu ke Bang Maman nih. Bang, sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin Zen ya. Ini Jokowi kenapa dilemparnya ke Prabowo Gibran? Pasangan yang mendapat dukungan ya kan dari Presiden Jokowi begitu. Melihat berbagai tantangan lingkungan hidup ke depan dan beberapa catatan Greenpeace dalam konteks COP28 di Dubai, apa sih yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran untuk menjawab beberapa tantangan ini? Apakah akan meneruskan segala hal yang dilakukan oleh Jokowi 10 tahun terakhir atau ada perubahan-perubahan yang akan terjadi? Gini, saya harus bilang dulu komitmen negara dulu terhadap isu lingkungan itu menurut saya dari semua negara di dunia Indonesia yang paling nomor 1 terhadap lingkungan. Kita harus punya pemahaman itu terlebih dahulu. Apa ukurannya?
mungkin Indonesia hanya sebagian kecil dari semua negara yang memasukkan komitmen terhadap lingkungan menjadi bagian dari hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman-teman Greenpeace secara substantif kita menghargai dan penting. Hadirnya teman-teman institusional seperti Greenpeace di dalam negara kita dalam konteks balancing power, kontrol dalam setiap aktivitas-aktivitas kita dalam mengelola energi, mengelola lingkungan dan pangan kita. Itu dulu ya. Lalu yang ketiga begini, kita harus melihat dulu bahwa kalau kita bicara energi, bicara lingkungan, ini nggak bisa hanya sekedar dilihat dari perspektif lingkungannya saja, tapi harus melihat bahwa energi menjadi salah satu tulang punggung pendapatan negara kita. Yang notabene hari ini, dari sektor PNBP, kalau sektor pajaknya saya mungkin itu domainnya teman-teman Kementerian Keuangan, tapi dari sektor PNBP, dari sektor energi itu penyumbang kurang lebih 450 triliun devisa negara masuk PNBP. Berarti yang ingin saya bilang bahwa kita setuju. Contoh tadi, pastikan teman-teman Greenpeace mengatakan bahwa kalau kita mau bicara tentang net zero emission, pokok batu bara tuh nggak boleh dipakai deh. Kan gitu ya. Pertanyaannya, kalau batu bara nggak dipakai, siapa yang mengganti salah satu sumber pemasukan energi kita? Nah, artinya apa? Di sinilah yang tadi saya bilang, kita harus berjalan seiringan, dan yang tadi disebut namanya transisi energi ini. Batu bara kita tuh banyak sekali di Indonesia. Itu dulu satu. Lalu tiba-tiba kita ditawarkan dengan renewable energy. Kalau tadi saya bilang dari awal bahwa komitmen kita terhadap renewable energy jangan lagi diragukan. Sekarang hari ini di Komisi 7 kita lagi mau menuntaskan RUU tentang energi baru terbarukan. Artinya di situ dulu saya bilang komitmennya. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat kita bicara tentang renewable energy, apakah dengan begitu saja kita harus terima renewable energy itu masuk? Saya setuju, tapi nggak bisa sekonyong-konyong kalau kita terima renewable energy, makanan hidangan lama dari mak bapak kita lupakan. Itulah yang tadi kita bilang, tantangan pemerintah hari ini adalah bagaimana bisa mengelola, menjadi jembatan penengah antara kepentingan isu lingkungan hidup dengan mengamankan kepentingan pemasukan pendapatan negara dari sektor energi. Nah, itu yang tadi saya bilang, solusinya bagaimana? Solusinya adalah, sebelum saya masuk ke solusi, begini Mas, kita hari ini, PLN kita itu semua sebagian besar, tidak semuanya, sekarang udah mulai bergeser ke renewable energy. PLN kita tuh rata-rata pakai batu bara. Kalau kita stop penggunaan batu bara, siapa yang bisa mengamankan pasokan listrik nasional kita? Satu. Yang kedua, misalnya kita stop penggunaan batu bara, kembali lagi tadi pendapatan negara. Artinya apa? Perlu ada sebuah kebijakan, political will yang didorong untuk menjembatani antara kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan pendapatan negara dari sektor energi. Apa itu? Injeksi teknologi. Ini yang saya bilang bahwa perlu, ini lagi mau didorong nih. Sebulan yang lalu saya ada pertemuan di Bali dengan seluruh pengusaha-pengusaha batu bara mewakili Komisi 7. Kita dorong bahwa ke depan seluruh pembangkit-pembangkit, perusahaan-perusahaan batu bara, produsen-produsen batu bara harus sudah mulai memasukkan teknologi untuk menekan kadar karbon dalam batu bara itu. Bang Maman, sorry saya potong. Ingin penegasan, bagaimana komitmen paslon nomor 2 untuk transisi energi, terutama ini tadi saya sampaikan. Mengurangi penggunaan energi kotor batu bara. Ini tadi saya bilang. Karena kita perlu pertama begini, kita tidak boleh mengesampingkan begitu saja pemanfaatan batu bara kita. Namun kita setuju bahwa pada saat kita mengkonsumsi batu bara kita, emisinya cukup tinggi. Maka dari itu, injeksi teknologi, jadi titik temunya adalah memasukkan teknologi dalam setiap produksi batu bara kita agar karbonnya itu turun. Gimana menjawab gini Bang? Kan untuk mendapatkan pendapatan negara itu pas waktu itu kan banyak pengusaha batu bara gitu ya Bang. Nah, di kubunya Prabowo Gibran kan banyak sekali pengusaha-pengusahanya batu bara. Salah satunya adalah Pak Rosan gitu. Pak Prabowo juga punya beberapa pertambangan seperti itu. Dan Zulkifli Hasan dan lain-lainnya, nama-nama besar itu Bang. Itu bagaimana Bang? Takutnya nanti jembatannya ini adalah jembatan konflik kepentingan gitu yang Abang bilang tadi di dalam paparan Abang. Kalau kita masuk ke dalam konteks itu Mas, menjadi subjektif. Saya nggak mau masuk dalam perdebatan yang seperti itu. Karena kita harus jaga
objektivitas kita dalam konteks mendukung kandidat. Karena di setiap kandidat punya, mohon maaf ya, jagoan-jagoan produsen batu baranya banyak. Di setiap kandidat nggak ada yang nggak. Dari yang rezim IUP, dari IUPK sampai PKP 2B, semua ada di setiap kandidat. Saya nggak mau masuk dalam konteks itu. Bagi saya begini, kehadiran setiap pemerintahan itu berhak melindungi siapapun untuk berinvestasi. Jadi jangan serta-merta kita seakan-akan kita alergi terhadap para pengusaha-pengusaha batu bara. Nggak fair juga. Di satu sisi kita membutuhkan kehadiran mereka, tapi di sisi lain kita mendiskreditkan mereka. Saya nggak mau masuk dalam perdebatan itu. Pak. Makanya tadi saya bilang bahwa bagi saya yang terpenting adalah political will yang akan dilakukan oleh pemerintah nanti ke depan. Dalam hal ini kan posisi saya adalah mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran, adalah bagaimana pemerintahan ke depan di era Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa mendorong percepatan injeksi teknologi, pemanfaatan teknologi dalam produksi batu bara kita. Oke, siap. Nah, menyangkut soal oligarki atau pengusaha besar batu bara di belakang setiap kandidat. Tadi Bang Maman sudah sedikit menyinggung. Nah, saya kan ke Pak Sony nih. Pak Sony, seperti halnya Bang Maman tadi bilang ya, di setiap kandidat itu ada, gitu kan. Menyebut di Ganjar Mahfud ada bahkan ketua tim pemenangan Pak Arsyad, gitu kan, Sandiaga Uno, begitu. Juga punya bisnis batu bara. Nah, bagaimana kemudian mempertanyakan komitmen dukungan terhadap lingkungan hidup sementara di belakang setiap kandidat ada pengusaha besar batu bara. Mari kita bicara tentang lingkungan hidup ini soal kepentingan bangsa dan umat manusia. Bukan seperti yang Anda katakan tadi, bahwa lingkungan hidup itu urusan masa depan. Tidak. Lingkungan hidup itu urusan hari ini. Bukan urusan masa depan. Dan itu menyangkut keselamatan kita sebagai manusia. Salah satu saja. Sekarang ini orang tidak lagi bicara mengenai global warming, tapi global boiling. Cek semua media mainstream. Orang bicara, para pakar dan semua negara PBB bicara mengenai global boiling. Artinya apa? Suhu ini terus-menerus naik dan media mengatakan bulan November ini itu sudah sampai kepada 2 derajat di atas pra-industri. Dampaknya apa? Ngeri loh. Krisis pangan, gagal tanam. Bukan hanya gagal panen, gagal tanam. Presiden bicara mengenai krisis pangan. Enggak, kami orang lingkungan bicara sudah lama mengingatkan bahwa perubahan iklim akan berdampak ke sana. Akan memicu sedemikian banyaknya penyakit. COVID-19 itu adalah bagian dari dampak lingkungan hidup, dampak global warming, dampak pemanasan global. Berapa sih dana negara yang digelontorkan untuk sana? Semua stuck, semuanya dialihkan ke sana. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kita tidak perhatikan lingkungan hidup, sia-sia semua tadi. Kita bicara mengenai pendapatan negara dari batu bara dan seterusnya. Begitu lingkungan hidup berdampak, krisis pangan, krisis kesehatan, krisis air bersih, krisis udara bersih, dan kemudian suhu sedemikian panasnya. Saya bukan memanasi, tapi ini realitas yang kita hadapi hari ini. Tidak ada gunanya pendapatan negara yang tinggi-tinggi tadi. Bukan saya mau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting. Bukan saya mau mengatakan bahwa pendapatan negara tidak penting. Tapi bahwa kita hari ini harus memandang lingkungan hidup sebagai sangat serius karena menyangkut keselamatan kita sebagai umat manusia. Catatan saya yang kedua dengan demikian adalah saya harus mengakui Jokowi hebat memaparkan komitmen kita di tingkat global tentang negosiasi perubahan iklim. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak serius mengerjakan pekerjaan rumah kita di dalam. Istilah saya di berbagai forum dan di berbagai kuliah yang saya katakan, transisi energi kita itu bagaikan tarian poco-poco. Gimana itu? Selangkah maju, selangkah mundur. Enak tarian poco-poco. Kita punya komitmen yang bagus, tapi pekerjaan dalam rumah tidak serius kita kerjakan. Saya tahu kita tidak mungkin semalam menghentikan semua PLTU batu bara dan seterusnya. Tapi banyak investor yang sudah siap untuk invest di energi terbarukan. Harus dibuka dong. Dengan demikian kita harus mencari terobosan-terobosan bahwa krisis mengenai iklim ini serius dan kami serius soal itu, ya. Dan
semua ini cerita tentang lingkungan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita di media selalu dikatakan bahwa Pilpres adalah konsentrasi mengenai gagasan, program, visi. Saya mengatakan oke, itu penting. Tapi yang paling penting juga adalah konsentrasi integritas untuk serius melaksanakan semua janji itu. Dan itu berarti lepas dari kepentingan. Bahwa ini kepentingan kepentingan pribadi, lebih serius kita harus mengatasi semua hal ini. Konsistensi di dalam melaksanakan berbagai program itu jauh lebih penting. Dan karena itu kita harus serius. Integritas dari pemimpin itu harus kita uji betul. Mereka mau melaksanakan itu atau tidak. Gitu. Bagaimana dengan deforestasi, Pak Soni? Nah, karena itu kami akan menghentikan deforestasi. Gimana caranya? Caranya kita kemudian menggunakan KLHS. Ada kok di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Apa itu KLHS? Mari berdasarkan data ilmiah, bukan kepentingan, bukan pendekatan politik. Ini pendekatan ilmiah untuk mencek apakah sebuah wilayah itu sudah berlebihan, ya izin-izin yang dikeluarkan. Saya selalu menggunakan analogi sederhana dalam menjelaskan apa itu KLHS. Yaitu apa? Setiap kapal, setiap perahu, saya anak nelayan, selalu punya tonase. Apa itu tonase? Kemampuan kapal memuati barang penumpang tidak boleh lebih dari batas maksimal tonasenya. Demikian pula alam. Alam tidak boleh dikasih izin lebih dari daya dukung dan daya tampung. Ini istilah lingkungan. Okay? Tidak boleh lebih daya dukung dan daya tampung. Bagaimana caranya? Ada KLHS. Itu pendekatan ilmiah. Maka kita gunakan pendekatan ilmiah bahwa wilayah itu sudah terlalu banyak crowded izin, alih fungsi lahan dan seterusnya. Kita hentikan. Bukan berarti kita tidak mau membangun kehutanan. Bukan kita tidak mau memberi izin kepada pertambangan. Kita butuh kok. Tetapi dengan KLHS kita bisa mengontrol itu sehingga pembangunan bisa jalan terus, tetapi dalam kendali lingkungan hidup supaya jangan ada dampak-dampak tadi. Karena itu misalnya ya izin pertambangan kita cek kembali di wilayah itu tonasenya bagaimana. Kalau sudah melampaui jangan dikasih izin. Itu yang kita diskusikan pada waktu kita menyusun undang-undang. Singkat Pak Soni, saya ingin memperdalam. Jika izin pertambangan itu melibatkan pengusaha yang mendukung Ganjar Mahfud, gimana? Kita kembali gunakan data ilmiah dan integritas. Kita duduk bersama. Anda mau menyelamatkan bangsa ini, kita butuh investasi Anda. Tapi lihat, tidak mungkin kita kasih izin lagi, kecuali ada izin lain yang sudah tutup, yang sudah selesai, baru dimungkinkan ada tonase baru. Setelah kapal itu bongkar muat, baru kita muat lagi, kita kasih izin lagi. Ada kok di lingkungan hidup kok, ada instrumen untuk itu. Tapi karena apa? Kita tidak gunakan itu kan? Kenapa? Karena kepentingan, integritas menentukan. Ya. Oke, nah ini saya tambahkan sedikit ya. Kalau isu pembatasan ataupun moratorium izin 5 tahun ini sudah terjadi. Sudah terjadi, Bang? Terjadi moratorium izin, tapi bahwasanya optimalisasi. Jadi gini loh, tadi yang disampaikan oleh beliau hampir sulit kita kalau mau menyetop deforestasi, ingat ya. Maksud saya begini. Ayo singkat Bang. Kita juga harus fair juga menyampaikan sebuah ide ataupun tawaran, solusi, ataupun apapun itu realistis juga. Kalau saya melihatnya hampir tidak realistis menahan deforestasi. Begini, karena kita menggunakan karena KLHS. kalau yang ada sekarang, bagaimana bisa dipahami? Karena tiba-tiba ada izin untuk food estate dan membuka hutan yang sedemikian luas lalu dibiarkan terbengkelai. Nah, kalau konteks deforestasi, penahanan pengeluaran izin 5 tahun ini sudah terjadi moratorium itu. Kita pandang. Nah ini Bang Irfan ini sudah saja persentase perbandingannya. Persentase perbandingan trennya itu menurun. Nah kalau itu ya, kalau kita mau nanya itu ya, itu aja lanjut. Silakan. Nah ini Bang Irfan sudah tidak tahan dia. Gimana tuh Bang? Soal mungkin pertama tadi kan Pak Soni menyanggung soal EV kan segala macam. Nah kan di Anies Muhaimin juga ada Bang Mat Ali kan punya tambang nikel. Itu bagaimana menjawabnya itu, Bang Irfan? Jadi gini, dalam konteks penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu kan ada tata kelola. Tata kelola ini kemudian tidak hanya KLHS, tapi ada yang namanya RPPLH, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi kita perlu melakukan semacam audit lingkungan terhadap izin-izin dan proyek-proyek nasional yang sudah dikeluarkan. Dan itu harus dilakukan dengan dingin, harus dengan
berbasiskan ilmu dan berbasiskan fakta. Satu, melakukan audit lingkungan, mengembalikan kepada tata kelola yang lebih baik. Itu satu hal. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah tentang bahasa adanya pengusaha-pengusaha. Kan pengusaha juga bagian dari masyarakat Indonesia. Satu isu yang Selalu dibahas. Kalisa selalu ini ya, selalu akan nyamber nih pasti. Satu isu yang selalu jadi masalah dan tidak pernah diselesaikan di tingkat global dalam negosiasi perubahan iklim adalah menempatkan para pengusaha dan bisnis sektor di meja yang sama. Oke, ada B20 dan segala macam, tapi kan itu lebih banyak dalam konteks CSR ya. Ya kan, ada project minta CSR. Tapi kan yang harus dilakukan adalah bagaimana menempatkan seluruh stakeholder di meja yang sama, mendiskusikan apakah kemudian bisnis cycle-nya itu bisa menjadi lebih hijau begitu. Yang saya tahu teman-teman saat ini yang udah ada tuh semacam KPBU yang dia udah melis tuh dari 3.000 perusahaan yang yang green gitu, ada berapa yang masih bisa berjalan. Jadi menurut saya tata kelolanya harus diperbaiki, proses perencanaannya harus diperbaiki menggunakan RPPLH dan KLHS. Itu satu hal. Hal kedua, memastikan sektor bisnis juga dapat masuk ke isu perubahan iklim dan isu lingkungan, karena kan itu perlu knowledge. Nah, knowledge-nya kan ini agak timpang nih ya. Pemain-pemain besar seperti Unilever dan segala macam memang mereka punya project, tapi yang kecil-kecil bagaimana? Gitu kan, tambang-tambang kecil, peti belum lagi begitu ya, dan macam-macam. Jadi saya rasa perlu ada kepemimpinan nasional yang dapat berkolaborasi semua sektor untuk memperbaikinya. Itu satu hal. Pertanyaan tadi spesifik saya jawab. Waktu reklamasi kita bisa menghentikan reklamasinya walaupun tetap bekerja sama dalam konteks COVID. Di blok yang lain Gitu. tetap jalan ya? Bukan di blok yang lain tetap berjalan. Faktanya begitu. Bukan di blok yang lain tetap berjalan, tapi intinya adalah bagaimana bisa kita membuat sebuah proses yang adjust, yang adil. Kalau memang bersalah ya dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kan nggak mungkin di ultra petitum juga dong. Ya nggak? Ya kan? Tapi takut dibawa ke pengadilan ya. tapi kan harus adjust dan sesuai. Kalau memang bersalah di satu isu ya kita tegakkan hukumnya. Kalau masih bisa dibina ya tentunya dibina, kan ada proper, ada macam-macam yang kita instrumen-instrumen yang bisa kita pakai untuk mendorong sektor bisnis Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sustainable. Ya Pak Sony, gimana Pak Sony tadi melihat teman-teman ini menjelaskan soal lingkungan, kan ini kan tadi Pak Sony juga mengkritik kebijakan lingkungan di eranya Pak Jokowi begitu ya. Nah ini bagaimana Bapak melihat Pak? Realistis nggak sih Pak, maksud saya? Begini tadi, jadi sekali lagi saya tidak mau mengatakan bahwa ini persoalan Jokowi, tetapi bahwa kita serius enggak dengan lingkungan hidup. Sesungguhnya teman-teman pengusaha juga merasa serius loh lingkungan hidup itu. Tinggal bagaimana kita bersama meyakinkan mereka bahwa nggak mungkin izin ini diberikan. Nah seringkali kan teman-teman memberikan izin lalu terjadi alih fungsi lahan dan seterusnya. Kemudian ya, kita sudah tetapkan, saya di DEN 5 tahun, kita menetapkan untuk produksi batu bara misalnya sampai dengan 450, tapi dibuka terus. Sesungguhnya apa sih kepentingannya? Oke, ada devisa dan seterusnya. Tapi kan batu bara ini kan masih bisa kita tetap stok di dalam negeri untuk kemudian kepentingan di masa yang datang. Saya ketua panja undang-undang mineral batu bara. Saya katakan kita perlu punya cadangan mineral dan batu bara. Kita belajar dari minyak bumi. Dulu kita net exporter, sekarang kita net importer. Saya khawatir suatu saat kita akan juga mengalami yang sama dengan batu bara. Padahal ke depan batu bara dengan kemajuan teknologi riset dan inovasi akan bisa menghasilkan produk-produk yang jauh lebih punya nilai tambah dibandingkan kemudian kita eksploitasi habis-habisan sekarang. Jadi mari kita lihat bersama, bukan mau menghambat teman-teman investor, tidak. Kita butuh mereka. Tetapi bahwa komitmen mengenai kemajuan ekonomi, economic sustainability,
ecological sustainability itu harus seiring sejalan. Dan kalau kita bisa jelaskan itu, sesungguhnya mereka tadi KLH kita bisa jelaskan bahwa tidak mungkin lagi kita ini. Masa sekarang bisa dengan mudah mengalihfungsikan dengan bayar 12 juta sampai dengan 15 juta per hektar, itu menurut saya tidak masuk akal. Tapi memang mereka butuh investasi, tapi tidak di situ. Kita jelaskan, ini ada mekanisme prosedur, ini ada aturannya, ini ada undang-undangnya, yang karena itu tidak mungkin kita buka. Demikian pula dalam kaitan dengan transisi energi. Sesungguhnya sekarang kan harga energi terbarukan semakin turun. Teknologi semakin terbuka. Oke, bahwa di Indonesia misalnya panel surya belum terbuka betul kita membangun hulunya. Tetapi di dunia ini energi terbarukan harganya kan makin menurun. Pak Maman pasti tahu. Harus bisa dibuka. Betul bahwa kita sudah punya kontrak jangka panjang. Tapi juga dirintis dengan daerah-daerah lain misalnya. Kita buka terobosan-terobosan untuk menunjukkan misalnya bahwa kita serius beralih ke transisi energi. Satu poin sebentar. Pak Maman di DPR kan mendorong untuk power wheeling. Tapi pemerintah dan PLN menolak itu. Padahal power wheeling itu membuka ruang untuk mendorong betul energi terbarukan. Sambil kita dorong juga mengenai national grid. Di mana dengan demikian PLN misalnya hanya mengurusi national grid. Sehingga blended tadi yang problem mengenai intermitensi dari PLTS, dari PLT Bayu dan seterusnya bisa diselesaikan dengan national grid atau Nusantara grid dengan power wheeling itu. Tapi saya dengar dihambat oleh pemerintah dan sebenarnya kalau itu jawab Bang. Ayo Bang. Sebenarnya bagus loh, kita dukung itu. Gini. Nah ini, ya kan? Benar ini nggak? memang saya harus sebetulnya yang disampaikan oleh beliau ini sama dengan kita. Iya. Artinya gini, kita berjalan seiringan. Itu dulu ya, jadi artinya tidak ada perbedaan, berjalan beriringan. Saya mau sampaikan mengenai power wheeling. Hari ini stagnan pembahasan undang-undang energi baru terbarukan memang hanya tinggal di satu isu. Apa tuh Bang? Power wheeling. Power wheeling itu. Nah, dan posisi hari ini Kementerian SDM sudah cenderung sama dengan kita. Karena begini, saya harus sampaikan dengan teman-teman semua bahwa begini. Namun di sisi lain, Pak Sony, tapi gue jelasin dulu nih, apa sih power wheeling itu? Sebetulnya power wheeling adalah kita ingin membuka ruang agar semua pihak, pelaku-pelaku energi, dalam hal ini renewable energy, dia bisa ikut bergabung di transmisi miliknya PLN. Yang sudah ada. Pemasok maupun pembeli. Ya, jadi yang existing hari ini. Nah, di sisi lain memang kita harus pahami, makanya kalau saya melihatnya pada perspektif yang mencoba untuk saling memahami semua pihak dulu. Nah, PLN melihat kebijakan ini tentunya dia punya kekhawatiran terhadap investasi yang sudah dilakukan oleh PLN. Nah, maka dari itu kami di Komisi 7 bersama-sama dengan pemerintah mencoba mencari titik kompromi, titik temu. Sebetulnya begini, ini kalau power wheeling ini dibuka, ini bisa menjadi ruang tambahan pendapatan bagi PLN. Karena tentunya nanti ada proses negosiasi B2B antara PLN dengan pelaku renewable energy. Karena sekarang gini Mas, sederhana deh. Gue bangun renewable energy, pembangkit listrik tenaga air gitu misalnya. Udah nih keluar nih listriknya, cuman mau gue aliri lewat mana? Nggak mungkin dong, misalnya di situ sudah ada transmisi PLN, gue harus investasi lagi, kan sayang. Nah, kita pakailah, kita pinjemlah transmisi PLN. Nah, tentunya di situ, antara pihak gue, misalnya contoh ya, gue gitu misalnya punya pembangkit tenaga air, gue bisa negosiasi B2B kan dengan PLN itu ya. Nah, ini yang mau kita coba dorong. Poinnya begini yang mau gue bilang. Apa yang disampaikan oleh beliau, secara prinsip gue setuju. Namun yang ingin gue bilang bahwa begini, perbedaan kita nih artinya partai pendukung pemerintah, kita harus melihat pada perspektif yang di tengah. Karena semua pihak kita butuh. Pelaku investasi kita butuh, teman-teman pelaku pro pada isu lingkungan juga kita butuh. Karena kita juga berkepentingan tadi. Jangankan ini, bos, komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup itu udah ada di Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi kalau siapapun dia yang melanggar, yang tidak menjaga lingkungan hidup itu, yang melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kami ke depan akan mendorong betul PLN konsentrasi membangun transmisi Nusantara tadi untuk memudahkan. Karena ini akan sangat membantu bagi pelaku industri yang barang produknya ekspor ke luar negeri. Sekarang tuntutannya Pak, produk mereka yang diproduksi di Indonesia kemudian untuk ekspor harus diproduksi dengan energi terbarukan.
Itu Oke, akan Pak Soni. Saya ingin minta komentar dari Mbak Alindo dari Greenpeace. Tadi sudah menyinggung soal power wheeling ya dalam rancangan undang-undang EBT begitu. Nah, kalau kita bicara power wheeling, tentu saja pasti akan menyinggung soal liberalisasi listrik di Indonesia. Ya, gitu. liberalisasi energi. Iya, liberalisasi energi. Greenpeace ada catatan soal ini. Ya, sebenarnya catatannya adalah Jangan didorong ke arah itu, Nggak apa-apa, biar- karena kalau tidak, lalu kemudian kita tidak dengarkan- maju-maju. Oke. Kita dengar dulu. Kita dengarkan dulu Gimana catatan. liberalisasinya? Karena tetap dikontrol oleh PLN yang menguasai Nah, transmisi. sebenarnya Kalau justru- itu dimasukkan, maka kita tidak akan maju kemana-mana. Ya. Dan itu akan membahayakan bangsa ini. Tidak hanya dari sisi lingkungan, Tunggu dulu, Pak tapi Soni. dari sisi ekonomi, karena kita akan di-ban. Produk-produk kita yang tidak diproduksi dengan energi terbarukan 100% akan tidak masuk di Eropa, atau dikenai namanya pajak karbon ketika masuk ke Eropa. Iya. Iya, sebenarnya satu tantangan di kita kan di soal tata kelola Iya. kelistrikan Iya. kita adalah pertama, kita sampai saat ini masih belum berani untuk mengoreksi monopoli yang dilakukan oleh PLN. Ya. Itu yang menjadi catatan penting karena sejauh ini PLN memonopoli dan kemudian upaya-upaya yang dicoba dilakukan oleh banyak pihak untuk mendorong energi terbarukan juga mentok, selain karena PLN juga masih menguasai atau menghendaki batu bara sebagai prioritas utama dari soal kelistrikan kita. Jadi ada PR di tata kelola kelistrikan kita, itu pertama. Kedua juga soal aktornya. Nah, kemudian bicara soal liberalisasi, mungkin orang akan khawatir juga memang soal liberalisasi. Ada kekhawatiran soal itu. Nah, sebenarnya menjadi jawaban buat kita memberikan solusi. Apa solusinya? Sebenarnya adalah demokratisasi energi. Demokratisasi energi di mana sebenarnya kita mendorong adalah komunitas-komunitas masyarakat yang memiliki sumber-sumber energi bersih gitu ya, untuk bisa difasilitasi, didorong, dan kemudian pada akhirnya memang itu menjadi salah satu tujuan dari demokratisasi energi adalah di mana masyarakat bisa berdaulat untuk bisa memenuhi sumber energinya gitu. Dan harusnya nggak dipotong atau dipangkas atau dihambat dengan regulasi-regulasi seperti yang hari ini PLN lakukan gitu di solar panel gitu. Salah Nah, itu satunya sebenarnya rooftop dibuka lah. iya, cuma tetap bagaimanapun memang peran negara kan menjadi penting di sini. PLN itu kan sebenarnya BUMN negara ya. Iya. Perusahaan negara yang harusnya sebenarnya kembali pada mandat konstitusi ketika dia diberikan mandat untuk mengelola listrik kita gitu. Nah, problemnya itu tadi soal monopolinya, kemudian tata kelolanya juga gitu. Sehingga memang menjadi penting betul mendorong aktor-aktor. Tapi aktor-aktor yang harusnya dilibatkan lebih banyak adalah people-nya, masyarakatnya. Nah, ini yang kita dorong dengan isu demokratisasi energi. Bang Irfan, gimana tadi menyambung Mbak Alin soal melibatkan masyarakat untuk dalam energi gitu. Lalu yang kedua mungkin kan ada isu pensiun dini soal batubara Jepti itu ya Bang ya, menggunakan dibebankan hutang negara gitu ya Bang. Apa komitmen dari pasangan Anies Mohaimin? Dua hal itu dulu Bang. Jadi dalam konteks demokratisasi energi saya cenderung sepakat sama Alin ya, seperti saya bersepakat dengan Alin pada gugatan polusi udara. Tapi pergubnya nggak keluar juga. Kan kita udah nggak di situ. Iya, itu dia. Intinya gini. Mendemokratisasinya itu kan ada beberapa cara yang sudah baku ya. Tentunya akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan perlu diberikan. Jadi dalam perumusan undang-undang EBT ini perlu dimasukkan konteks tersebut. Akses partisipasi masyarakat, akses informasi, dan akses keadilan. Lah kalau informasinya Kalau tidak perlu nanti kandidat keundang semua tuh di Komisi 7. tidak Gue tagih lu Bang. yang jadi masalah saat ini di Indonesia itu Saya akan datang. salah satu masyarakat kan akses informasinya tidak adil antara masyarakat sipil atau masyarakat masyarakat dengan bisnis sektor. Jadi ini perlu tata kelola gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam konteks partisipasi perlu didorong pelajaran-pelajaran baik gitu, atau kegiatan-kegiatan baik yang sudah ada di lapangan itu dinaikkan menjadi lesson learn di tingkat nasional. Tadi Pak Soni menyebutkan dibukalah itu panel surya begitu ya.
Rooftop. Solar farm. Permen ESDM-nya tuh masih 40-60 ya kalau saya nggak salah ya. Nah itu juga perlu diperbaiki. Jadi menurut saya tata kelolanya diperbaiki dan memberikan akses bagi masyarakat untuk bisa terlibat dan mendapatkan informasi yang lebih banyak agar pilihan-pilihan kebijakan kita sesuai tidak hanya evidence based tapi juga kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang terakhir tadi pertanyaan tentang JEPTI ya, JEPTI ini kan ya ini selalu problematik ya. Gini, diskusi perubahan iklim itu kan di bawah PBB, UNFCCC, diskusinya adalah nation to nation gitu ya. Tapi yang jadi masalah, kritik kami adalah diskusi global ini benefitnya sangat jarang diterjemahkan di subnasional, di mana subnasional itu sebenarnya adalah wilayah yang aksi-aksi perubahan iklimnya sebenarnya ada di situ gitu. Jadi dalam konteks JEPTI harus ada kepemimpinan nasional dalam konteks membangun infrastruktur finansial yang alternatif. Apa konkretnya Bang? Ya kan? Nah, finansial alternatif ini ya jangan hutang lah gitu. Hutangnya 80% kalau gua nggak salah ya. Ya besar JEPTI. itu. Itu gede ada 3 banget. catatan saya soal itu. Yang pertama, kita harus dorong betul lebih kepada grant dalam kaitan dengan climate justice. Ya kan? Mereka negara-negara maju itu sudah lebih dulu mengotori bumi ini. Dan mereka yang harus pertama-tama bertanggung jawab untuk mengatasi krisis iklim ini. Sehingga yang mereka harus sediakan dana untuk phase out, phase down dari PLTU batubara Sampai kita sekarang belum dan ada. sebentar, makanya mereka harus bukannya skemanya itu bukan utang, skemanya harus grant, ya hibah untuk kita untuk menyelesaikan itu. Itu satu poin. Poin kedua adalah pemerintah harus serius membangun skema-skema untuk implementasi dari JEPTI ini secara serius. Supaya problem kita dengan Norwegia di bidang kehutanan jangan terjadi lagi. Norwegia menyediakan dana sekian, pemerintah Indonesia siap melaksanakan. Tapi seperti telur dan ayam, ini tidak mau mencairkan kalau ini tidak melaksanakan. Ini tidak mau melaksanakan kalau tidak dicairkan. Selalu Jangan begitu sampai ya, Pak, itu ya? terjadi, selalu begitu. Yang ketiga adalah transparansi untuk dana yang masuk ini, apalagi misalnya dana hibah, apalagi kemudian dana pinjam, jangan sampai dimainkan oleh pelaku-pelaku pemilik batubara, pemilik PLTU ini, sehingga kemudian menjadi ada kebocoran-kebocoran di dalamnya gitu. Nah, karena itu harus dikawal oleh civil society juga, oleh DPR, teman-teman Pak Maman Dalam dan gambaran sebagainya. Bapak, Sehingga grant itu nanti dikelola siapa Pak? Belum selesai. Silakan belum selesai Pak. Nanti kita diskusi lagi Pak. Ya, menyambung. Jadi selain yang 3 tadi harus ada proses yang kembali terbuka gitu ya. Informasinya terbuka, bentuknya apa, terus kemudian tentunya pada saat itu dinegosiasikan, saya rasa seluruh stakeholder harus dilibatkan. Kan infrastruktur juga, dana-dana infrastruktur juga bisa digunakan, misalnya Triple P, KPBU gitu ya. Intinya menurut saya harus ada alternatif lain dari pinjaman, bisa bentuknya grant atau bisa ke alternatif funding yang memang bisa antara bisnis sektor dan pemerintah begitu. Oke. Bang Maman, Yo, lu belum jawab tuh Bang. Tadi kan soal JEPTI itu gimana di Prabowo Gibran Bang ke depannya. gue pikir jadi gini, ini sebetulnya kalau gue tangkep ya, ini 3-3-nya hampir sama, Bos. Tiga-tiganya Ada kesamaan di sini. Enggak, ketiga kandidat ini tadi, pendukung kandidat ini hampir sama ceritanya. Makanya tadi gue bilang, kalau bicara konteks gini. Gue mau bilang kalau bicara isu lingkungan, gak usah khawatirkan. Mas Anies, Prabowo, Mas Ganjar pasti punya pemahaman yang sama. Cuman ini kan tinggal permasalahan bagaimana melihat sudut pandang penyelesaian masalahnya. Nah, kalau dari sisi kita melihat kompleksitasnya banyak, kompleksitasnya tinggi. Maka itu diperlukan sebuah titik kompromi dalam penyelesaian sebuah masalah. Contoh, kalau lu tanya ke gua hari ini, itu negara-negara barat itu nggak ada yang komit, Bos, mengenai climate change isu ini. Apa? Contoh tadi disampaikan oleh beliau. Sekarang, Bos, gue sebagai anak bangsa, gue sebagai orang Indonesia, gue nggak terima Indonesia harus dijadikan sebagai bumper ataupun tukang cuci piring dari penyelesaian isu climate change global isu ini.
Amerika dia udah duluan bos industrialisasi. Dia udah dari zaman bahla tuh mulai. Terus tiba-tiba setelah mereka selesai mengotori dunia ini, mereka suruh Indonesia, Indonesia lu cuci piring dong. Nah, ditanya tadi, komitmen lu mana? Nah, dia kan gitu, oke, kita sama-sama dong. Berupa tadi lah, apalah itu, hibah lah segala. Sampai hari ini nggak ada yang komit. Ya. Nah, artinya maksud gua, ini sebetulnya kita ketiga-tiganya hampir mirip. Nah, bagi contoh kasus ya, di Jakarta. Ini tadi masuk nih masalah ibu kota negara kita. Bos, udah berapa kali kita ganti gubernur? Nggak ada tuh yang bisa nyelesain masalah polusi udara, masalah kemacetan, masalah semrawutnya kota Jakarta. Nggak ada. Setiap mau maju gubernur, kontestasi gubernur selalu bilang, macet kita selesaikan, polusi udara kita selesaikan, banjir kita bisa beresi. Setelah mereka menjadi gubernur, sampai selesai pun, dari zaman berapa periode tuh, nggak ada yang bisa. Ahok bisa lah, beberapa banjir kan dia selesaikan juga. Tapi faktanya tidak ada solusi permanen, Pak. Ada dengan itu dia satu uang ya. tanggul-tanggul. Poinnya itu kan. apa yang mau gue sampaikan bahwa artinya apa? Solusi yang permanennya adalah pemindahan ibu kota negara. Karena beban ibu kota kita itu sudah cukup berat menampung semua problematika di Indonesia yang tertumpu di ibu kota negara kita. Oke, ada di, dua. di DKI Jakarta. Ada dua catatan. Lalu Kata yang kuncinya kedua, IKN, Bang. Sorry, IKN. aku akan lanjut ke pertanyaan. Artinya menyambung soal IKN dan kesepahaman di antara tiga Jangan pasangan. kita pindah dulu isunya ke IKN. Enggak, karena ini ini menyangkut soal kesepahaman itu tadi. Karena kita melihat di pasangan Anies Muhaimin ini sudah secara tegas mengatakan atau menolak IKN itu. Nah, artinya begitu juga pun kita ingin menanyakan komitmen terhadap undang-undang yang dianggap melakukan kerusakan lingkungan gitu. Ya, bagaimana? Misalnya dari nomor Begini, jadi kalau dalam konteks tata kelola Jakarta, saya tidak sepakat bahwa Jakarta kemudian sudah terbebani dan harus dipindahkan. Kenapa? Kalau tadi bicara banjir misalnya, kan permasalahan Jakarta itu klasik ya, 40% 40% wilayah lahan kita itu di bawah permukaan air dan terjadi penyedotan air tanah yang sangat masif, ya kan? Research yang dilakukan oleh banyak organisasi yang membantu DKI Jakarta itu, tanah Jakarta itu seperti spons, seperti Tokyo, ya. Begitu dia diekstrak dia akan turun, begitu dia diinjeksi dia akan naik. Itu risetnya JICA 2019. Jadi saya rasa itu masih bisa dilakukan gitu ya, dan apa yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta menjawab itu. Otomasi pergub tentang otomasi air itu membantu banyak kampung-kampung, 400 kampung khususnya di Jakarta untuk dapat layanan air bersih agar mereka tidak menyedot air tanah. Dan yang kedua, ada insentif yang diberikan. Siapa-siapa yang mengakses layanan tersebut akan diberikan insentif oleh DKI Jakarta. Jadi itu masih bisa dilakukan dan sangat-sangat mungkin gitu ya. Yang kedua, untuk urusan polusi udara, saya rasa bukan hanya gubernurnya yang bertanggung jawab gitu ya, tapi kan dari tingkat nasional. Kenapa? BMUA-nya Pak Sony pasti hafal banget ya. Baku mutu udara ambien itu nasional, Mas. Peraturannya. Dan BMUA itu tidak pernah direvisi sejak tahun 90, jadi 20 tahun lebih. Baru direvisi di PP 21 memasukkan PM 2,5, itu pun sangat kecil. Nah, itu sudah dilakukan di Jakarta, gugatannya sudah selesai ya sampai kasasi. Nah, menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan saat itu sudah menjawab itu. Tapi kan kemudian BMUA-nya itu di tingkat nasional, jadi harus diselesaikan dari tingkat nasional. Tuh kenapa? Karena Jakarta tidak bisa merevisi BMUA-nya sendiri gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah posisi kami dalam konteks IKN perlu ada audit lingkungan dan menemukan apakah pemindahan itu
environmentally sound atau tidak, kemudian baru kita bisa membicarakan apakah itu dilanjutkan. Berani nggak Bang membatalkan atau merevisi Undang-Undang KN jika nanti terpilih? Audit lingkungan dulu. Prosesnya adalah mengaudit semua proses, semua PSN yang sudah dijalankan. Ini baru seperti kemudian konteks reklamasi dulu nih ya. seperti reklamasi. Bang, tapi bagaimana menjawab ada orangnya salah satu konglomerat lah yang masuk dalam konsorsium IKN dan sekarang membantu pasangan Pemenangan, Abang, ya. pasangan Anies Muhaimin begitu. Gimana menjawab itu, Bang? Iya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan kita bicara tentang tata kelola ya, bicara tentang bicara tentang bagaimana melihat sebuah proyek itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ada prosesnya, Mas. Nggak bisa ujuk-ujuk kita main batal atau tidak batal gitu ya. Ada proses yang menurut saya harus dilakukan dan itu memberikan informasi kepada sang pengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak. Seperti reklamasi. Reklamasi kan begitu. Kita melakukan audit lingkungan, beberapa kali FGD dengan ahli, dengan keputusan bahwa 14 yang belum dibangun tidak dilanjutkan dan 5 yang sudah dibangun kemudian dikelola demi kepentingan publik gitu ya. Nah itu kan dalam konteks kita bertarung juga tuh. Tempo juga waktu itu malah bahasanya rekomersialisasi tuh, gue inget tuh. Ya kan? Intinya adalah menurutku nggak bisa Mas kita menjawab berani atau tidak. Kami menjawab dalam konteks secara ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, kemudian itu menjadi isu masyarakat atau tidak. Iya, ke Mbak Alin. Nah, Mbak dengan komitmen pasangan nomor urut 1 ini ya terhadap IKN begitu yang kita tahu undang-undang IKN ini menjadi salah satu ya yang kita lihat salah satu misalnya deforestasi dan macam-macam. Nah, bagaimana ini kemudian mendengar pemaparan realistis nggak sih ini? Ya, sebenarnya kan kalau mau balik lagi ya, kalau melihat sebenarnya akar masalah dari problem lingkungan kita apa sih gitu. Ini kan pada soal bagaimana paradigma dan kebijakan ekonomi dan politik kita ya. Makanya kalau tadi coba mengelak nih semua kandidat mengelak nih soal ada oligarki di balik mereka gitu. Ini sebenarnya menjadi catatan buat kita. Kenapa? Karena hampir semua komitmen yang disampaikan ini normatif semua sebenarnya. Komitmen yang disampaikan oleh paslon itu normatif ya. Tentu nggak mungkin lah mereka bilang, oh kita nggak setuju dengan transisi energi, kan nggak mungkin. Atau oke, kita nggak setuju dengan zero deforestation, nggak mungkin. Tetapi sebenarnya yang belum dilihat adalah semua komitmen yang disampaikan oleh paslon itu akan justru menyandera paslon ketika ada banyak oligarki di belakang mereka. Itu kenapa aktor menjadi penting untuk kita lihat secara kritis. Ya, RUU EBT gitu ya, kan kita tahu juga salah satunya selain pasal yang memang masih diperdebatkan, itu juga banyak solusi palsu yang masuk di Apa situ. itu contohnya, Mbak? Solusi palsu batubara masih besar di situ. Ya, Apa batubaranya? Kenapa batubara? ya kita Begini, tahu Dia tidak bauran di- yang dia dari tidak ke di EBT sebenarnya Pak Bambang. biomas ya, dan itu menjadi Dia satu bukan bagian dari EBT. itu bukan EBT gitu ya, termasuk nuklir ya. Nah itu juga masih banyak solusi-solusi palsu dan kita melihat sebenarnya ya karena ada aktor yang tidak pernah bisa kita koreksi ya, termasuk kepemimpinan ini para kandidat gitu ya. Tetapi mereka sangat mempengaruhi, apalagi di election ini, apalagi di pemilu. Makanya ada yang namanya ijon politik ya, istilah ijon politik. Saya rasa gitu. kurang fair juga kalau dinyatakan bahwa ada oligarki dan uang yang mungkin menjadi tekanan gitu ya. Ya, tapi Itu kita pahami, Jadi- tapi yang jadi konteks itu adalah bagaimana mengubah proses pengambilan keputusannya terbuka di ruang publik dan bukan di black box gitu. Itu penting. Jadi mendudukkan para stakeholder dengan informasi yang tepat dan sama. Jadi bukan hanya sama bagi masyarakat dan tadi bisnis sektor dan oligarki. Yang penting itu adalah memperkuat Supaya masyarakat balance lah. juga informasinya agar mereka memiliki informasi yang lebih kuat dari bisnis sektornya gitu. Jadi Silakan, jangan Mas di Adi. black Silakan, Mas box Adi. gitu loh. Sejak awal saya katakan bahwa konsentrasi ini bukan sekadar konsentrasi gagasan, visi misi dan program, tapi kontestasi integritas calon pemimpin. Betul. Dia serius enggak untuk mengeksekusi apa semua tadi. Dan saya bisa meyakinkan, saya kenal baik Ganjar, saya kenal baik Mahfud, mereka akan melakukan itu. Dan saya ada di dalamnya. Saya
tahu komitmen saya terhadap lingkungan hidup, cek semua teman-teman LSM, bagaimana kinerja saya di bidang lingkungan. Saya akan membantu Pak Mahmud sebagai wakil presiden untuk mengeksekusi semua ini. Karena serius loh soal lingkungan. Yang kedua, terkait dengan energi tadi, saya ingin mengatakan sesungguhnya juga transisi ke energi terbarukan ada dana-dana green dari luar. Tapi mohon maaf, di Indonesia kemudian diimplementasikan dengan skema-skema komersial. Kedua, ada POJK 51 2017 tentang sustainable finance, mendorong lembaga-lembaga jasa keuangan untuk membiayai proyek-proyek hijau termasuk energi terbarukan. Ini juga belum jalan. Kita akan melakukan itu untuk mengakselerasi transisi energi karena itu serius. Ketiga, saya mau mengatakan tahun 2010 saya menurunkan 2 artikel berturut-turut di Kompas, pindahkan ibu kota. Jakarta akan tenggelam dari sisi lingkungan. Jadi saya salah satu yang mengusulkan pindahkan ibu kota. Tetapi skemanya adalah multi years untuk disiapkan dengan baik, kemudian dibangun secara pelan dalam kurun waktu yang lama dan dipastikan bahwa betul-betul green itu smart city. Ya, visioner betul ke depan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengkaji green city betul, zero emission city betul, bangunan-bangunannya, tata airnya, kemudian transportasi umumnya, hutan kotanya dan seterusnya itu harus dipastikan betul ke arah itu. Selain dia menjadi epicentrum pembangunan baru supaya digeser keluar Jawa, supaya jangan sampai hanya terbangun di Jawa. Jadi kalau soal pemindahan ibu kota, saya salah satu pendorongnya. Implementasinya saja yang memang harus multi years dan kita kawal untuk dibangun secara memang multi years untuk tidak membebani. Kalau Bapak melihat sekarang pembangunan IKN seperti apa Pak? Ini kan cepat dan baik apa visinya tidak? dikatakan itu visinya ya. Saya tidak tahu bagaimana realitasnya. Visinya adalah forest city. Ya, forest in the city, city penuh dengan forest dan seterusnya dan dibangun dan seterusnya. Ada juga namanya botanical garden dan seterusnya. Ada juga green campus di situ. Ada juga namanya green hunian dan seterusnya. Katanya begitu. Itu yang saya diberitahu. Nah, kita tidak tahu kalau betul itu rancangannya dengan melibatkan para arsitektur. Betul-betul saya waktu itu tulis di Kompas. Harus dibangun sebuah kota 100 tahun yang akan datang. Bukan kota yang kemudian tiap tahun kita ubah, tiap tahun kemudian kita renov dan sebagainya. Kota yang menurut para arsitek 100 tahun ke depan itu kota seperti apa. Pada saat itu gedung-gedung ini tidak lagi menggunakan lampu yang sebanyak ini. Karena matahari itu bisa dipantulkan masuk ke dalam ruangan. Angin itu bisa dipantulkan masuk. Itu yang harus dibangun. Tapi begini, itu yang harus dibangun. Pak Sony, kalau kita mau membangun sesuatu, pasti harus ada kajian komprehensifnya. Termasuk harus. IKN. Betul. Nah, problemnya saat itu pertama. Kedua, sebenarnya lihat dulu dong akar masalahnya apa. Kenapa bisa pindah ibu kota? Kita nggak pernah melihat atau mengoreksi secara mendasar pada paradigma kita soal ekonomi dan politik. Jakarta tidak mungkin lagi terus-menerus begini. Ya, tapi kalau kita orang lingkungan hidup betul. Harus dipindah gitu solusinya, Ibu Pak. kota harus bentuk. Apa? Bagaimana mewujudkan ibu kota baru itu soal lain. Tapi bahwa harus dipindahkan. Saya orang lingkungan. Saya 2 kali menulis di Kompas harus pindahkan Pak Sony, ibu kota. kalau tidak ada koreksi, kalau Enggak. tidak ada Gini, koreksi saya Bahwa mendasar, itu harus dirancang secara Coba, visioner, gini. ya. Tapi bahwa dipindahkan, ya. Tapi Betul. Ganjar Mahfud akan melanjutkan apa tidak Pak? Loh, kita akan melihat kembali untuk membangunnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemudian melibatkan swasta, tetapi betul-betul dipastikan ini green city. Ya, sebuah smart city yang visioner betul, dan saya dapat informasi memang dirancang seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana realitasnya. Bagaimana? Karena saya diberitahu bahwa ada zona-zona, ada hutan di sekitarnya, ada kemudian dibangun kebun raya di situ, ada juga kampus di situ yang green dengan dormitory yang green dengan sekian. Saya diberitahu begitu. Kalau itu terjadi, saya sebagai orang lingkungan hidup, ya saya dukung dong. Oke, pertama kita mesti melihat dulu. Tadi undang-undang IKN-nya ya, undang-undang IKN, dan tadi Pak Sony selalu bilang instrumen lingkungan kita bagus, instrumen lingkungan kita bagus. Mari kita periksa instrumen lingkungan kita yang memang disusun waktu zamannya Pak Sony bagus. Tapi sekarang dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, semua instrumen lingkungan kita hancur. Semua kembali seperti di masa di mana tidak ada instrumen lingkungan yang cukup untuk bisa melihat apakah daya dukung dan daya Karena itu tampung pilih lingkungan Ganjar kita Mahfud sudah supaya kita kembalikan. Ketika saya memimpin, kembalikan. Betul dong. Nyatanya LSM mengakui kok. Problemnya Dan adalah saya akan ada di dalam tim Ganjar Mahfud. kita juga melihat problem di Kalimantan Timur sendiri seperti apa. Benar nggak? Problem Kalimantan Timur. Ya kita Karena tahu saya sudah gitu. greget ada lingkungan. Buruknya tata kelola
tata kelola lingkungan kita gitu ya, dan semua belum bisa dikoreksi. Apakah dengan memindahkan ibu kota itu memang benar-benar solusi? Kalau kami melihat selama tidak ada koreksi mendasar terhadap cara pandang kita terhadap pembangunan, terhadap ekonomi dan politik, kebijakan ekonomi dan politik kita, yang kita tahu daya dukung dan daya tampung lingkungan yang selalu tadi disampaikan oleh Pak Sony sebenarnya nggak pernah itu menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan ekonomi, termasuk ya Gimana itu tuh? tadi. Ini daerah lu Bang Maman. Nah, gimana nih? Gimana? Daerah dia di Pak Sony. Kita sama-sama orang Kalimantan. Ini tetangga itu Kalbar dekat ini. Istri saya orang Dayak soalnya, jadi sama Ini sebetulnya sebelum masuk ke situ, Gimana? kita setuju dulu nggak mau ada pemindahan ibu kota? Setuju, Itu kan? dulu jawab. Kalau setuju, ketok dulu, tok setuju. Berarti tiga-tiga setuju di sini. Nah, baru yang kedua. Nah, jelas kan gitu. Berarti kan jelas nih, diferensiasi kita jelas dulu. Jadi nggak usah kanan kiri abu-abu. Kalau di kita posisi setuju 100%. Karena ada dua alasan. Alasan pertama, Jakarta sudah terlalu terbebani dengan permasalahan-permasalahannya. Yang kedua, terlepas dari bahwa memang Jakarta punya permasalahan, ada efek positif terhadap perkembangan pembangunan masyarakat Kalimantan. Yang notabene hari ini dari prinsip-prinsip keadilan, pertumbuhan ekonomi, Kalimantan cenderung masih termarginalkan. Konsekuensi dari pembangunan ibu kota negara itu, Kalimantan Timur beserta dengan provinsi-provinsi penyangganya akan semakin terjadi perkembangan kemajuan. Itu harapan kami sebagai orang Kalimantan. Jadi bagi kami ini bukan hanya sekedar tadi pemindahan ibu kota. Jadi ini adalah bagian dari sebuah hope besar pemindahan epicentrum. orang-orang yang ada di Kalimantan sana yang merasa bahwa buminya itu dikerok habis sumber daya alamnya. Mereka berharap juga dapat perhatian lebih. Jadi sama hal dengan teman-teman yang ada di wilayah Jawa. Nah, artinya apa? Kami yang ada di Kalimantan berharap sekali bahwa betul-betul ibu kota itu juga terrealisasi. Yang ketiga, kita setuju bahwa ada semangat bahwa proses pemindahan ibu kota tetap harus memperhatikan lingkungan. Jadi gini dulu, jangan dicampur adukan, bos. Jadi jangan seolah-olah bahwa kalau kita dukung pemindahan ibu kota negara, langsung kita dihajar. Kita di framing seakan-akan kita tidak pro kepada lingkungan. Bos, isu lingkungan ini isu komitmen bersama kita semua. Tetapi apakah ada pendistribusian keadilan di negara kita? Ini yang harus kita jawab juga. Bukan hanya sekedar masalah isu lingkungan. Karena isu lingkungan adalah isu yang sangat teknis, yang tinggal bagaimana caranya political will kita semua untuk mendukung ke arah sana. Jadi ini yang mau saya luruskan nih pada kesempatan ini ya, kita sama-sama loh. Maksudnya gini, yuk dong, jangan, ini sorry bos ya, mudah-mudahan gue salah. Ini mudah-mudahan saya salah nih Pak. Jangan sampai gara-gara orang Kalimantan ini pemilihnya cuma kurang lebih 10 juta. Terus lu memainkan isu menolak ibu kota negara hanya sekedar untuk mengambil simpati jutaan lagi yang lain. Itu yang tadi bilang, keadilan tidak melihat kuantitas orang. Keadilan tidak melihat lu dari mana asal lu. Keadilan masalah panggilan nurani. Komitmen kita sebagai anak bangsa. Jadi jangan mentang-mentang Kalimantan itu pemilihnya atau penduduknya cuma 10 juta sampai 15 juta. Luas wilayahnya luar biasa. Akhirnya lu nggak rekenin orang-orang Kalimantan gitu. Nah, statement ini Jadi jangan sampai cuma gara-gara sekedar ingin mengambil simpati Jabotabek, padatnya penduduk Jakarta, pemilihnya banyak. Lo abaikan prinsip-prinsip keadilan masyarakat yang ada di Kalimantan. Jangan juga diplesetin, jangan juga digeser. Oh, kalau kita mau melakukan pendistribusian pembangunan, pemerataan pembangunan tidak dengan cara ibu kota negara. Kan tadi kita udah sepakat. Inti sumber permasalahan pemindahan ibu kota negara itu karena ibu kota negara kita sudah terbebani. Mau gubernur udah berapa kali ganti, bos? Ini kok jadi teringat dulu Pak Sutioso. Dia bangun tuh MRT, bos. Diprotes sama banyak orang. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah MRT menjadi salah satu cikal bakal public transportation modern kita. Yang namanya kebenaran hadir pertama kali dengan dicemooh. Sama halnya dengan ibu kota negara. Mungkin sebagian besar orang akan menganggap ini ada kebijakan yang tidak populis. Tetapi kalau kita bicara jangka panjang, insya Allah ini ibu kota negara menjadi salah satu solusi permanen. Karena kita nggak bisa hanya ngelihat hari ini. Gue setuju. Nggak mungkin kayak seperti bangun apa tuh Candi Roro Jonggrang itu ya. Langsung tiba-tiba blek begitu. Yang enggak, ini kerja panjang. Makanya dibutuhkan komitmen jangka panjang oleh semua pihak.
Nggak mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Artinya apa? Keberadaan gue di sini sebagai orang Kalimantan, kita berkepentingan juga agar melalui ibu kota negara kita bisa mendapatkan kemanfaatan, perkembangan, kemajuan pembangunan. Oke Bang, nah ini tadi ada statement Tapi yang harus menarik melibatkan bahwa orang Iya. Kalimantan, Bahwa- jangan orang Kalimantan ditinggal. Wah, dalam betul. Itu dia tuh. Betul. Prosesnya gini, Bang. Nah, Prosesnya kan supaya banyak tanpa ya, pertanyaan. gue tegaskan lagi tanpa mengesampingkan aspek-aspek kajian, aspek-aspek Nah, itu dia. lingkungan. Permasalahan Keterlibatan orang kajian. Sekarang Kalimantan, berjalan, budaya Pak. Kalimantan, Sekarang hutan berjalan kok proses kajian itu. Kalimantan. Bahwa yang disoroti oleh teman-teman Greenpeace, monggo disorot sebagai bagian kontrol. Jadi gue juga bukan mengatakan bahwa teman-teman Greenpeace ini nggak benar, enggak. Justru teman-teman Greenpeace harus hadir, aktivis-aktivis lingkungan harus hadir dalam proyek besar ibu kota negara kita sebagai Ya. kontrol. Oke Bang. Gitu loh. Nah, ada statement menarik dari Bang Maman nih. Menolak IKN sebagai bagian upaya-upaya elektoral. Apakah ini kemudian dilakukan Ya Anies enggak untuk lah. melakukan itu? Cak Imin terakhir kali ada statement begitu. Kalau kita lihat baca di media. Dalam visi misi Amin itu kan ada juga upaya untuk mengembangkan 14 kota baru di seluruh Indonesia begitu ya. Tentunya itu lahir dari kajian tim substansif yang menyatakan bahwa pembangunan 14 kota baru dalam konteks ekonomi persebaran ekonomi yang lebih merata itu jauh lebih efisien pendanaannya daripada pengembangan IKN gitu. Jadi kalau menurut saya ini bukan masalah isu elektoral atau tidak. Tadi kan pertanyaannya adalah apakah Jakarta masih bisa diselamatkan? Bisa menurut saya. Dan itu terbukti dengan riset-riset yang sudah dilakukan dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 2017 sampai 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada urusan elektoral di situ. Urusannya adalah mengembangkan titik-titik baru ekonomi yang dapat bisa mengembangkan tidak hanya di satu wilayah, tapi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke. Ini Kalau isu saya sih tetap kita harus pindahkan ibu kota. harus pindahkan ibu kota ya. Karena tidak mungkin. Tos dulu. Tidak mungkin kita pertahankan. Karena saya orang yang menulis di Kopa 2010. Iya, tapi prosesnya kan banyak jadi sorotan, Pak. Dalam undang-undang, pendanaan, dan lain-lainnya itu kan jadi memang. sorotan. Tetapi prinsipnya tidak mungkin kita pertahankan ibu kota Jakarta ini. Sorry, dari sisi lingkungan. Kemudian kita pindahkan epicentrum pembangunan untuk pemerataan keluar Jawa. Di mana ada gula, di situ pasti semua akan ke situ untuk membangun. Supaya kita tarik itu keluar. Itu lihat artikel saya di Kompas pada saat itu. Iya, Jadi, tetapi dibangun dengan visi yang visioner. Betul. Gitu loh. Lalu multi years gitu loh. Yang kota betul-betul kota green city, smart city. Sekarang kan begitu. Itu yang saya maksud. Pak, ini isu terakhir nih, Perkembangan dari 2010 kan lebih udah banyak juga. Ada riset-riset yang dilakukan JIK. Pak Sony, soal food estate bagaimana, Pak? Ini kan untuk food estate bagaimana, Pak? Kan kalau melihat realitas sekarang, Gini. food estate kan tidak terjadi kan di Kalimantan itu ya, Pak? Gini, Bagaimana? terutama food estate itu di Gunung Mas. Itu kampung asal-usul keluarga istri saya. Yang dibuka sekian ratus hektar atau ribu, saya lupa. 760 hektar. 760 hektar. Luas sekali loh. Tujuannya untuk menanami singkong. Koreksi saya, betul? Saya tidak tahu dan saya tidak punya informasi singkong ini mau dijadikan apa. Membangun sebuah industri pasti ada rencana hulu hilirnya. Produknya mau dipakai untuk apa? Mau pakai untuk karena food ya. Jadi pasti bukan untuk energi dong. Pasti untuk apa? Apakah tapioka apa? Tapi tidak jelas kemana, siapa yang menjadi off takernya. Lalu tiba-tiba hutan yang sudah dibabat kemudian ditinggalkan begitu saja. Kembali lagi tadi, kita mau serius enggak dengan krisis iklim? Berarti itu Oh, nggak kita serius ya, janji Pak, ya? di tingkat nasional, internasional bahwa kita akan memitigasi perubahan iklim, tapi kemudian kita babat hutan. Saya orang lingkungan, saya tidak mau masuk ke politik karena konsen saya kepada lingkungan hidup. Masa sih kita mau melantarkan sedemikian luas hutan? Padahal hutan punya fungsi jauh lebih esensial untuk klimatologis, untuk hidrologis, untuk menjadi sumber pangan, sumber energi, daripada sekadar hanya dibabat habis lalu ditinggalkan kering kerontang begitu loh. Ya, Berarti tidak akan dilanjutkan program Nah, food estate karena itu sekali lagi titik tekan saya adalah konsistensi, integritas dalam implementasi program visi misi. Kami tidak akan melakukan itu. Oke. Serius. Kami tidak akan melakukan itu. Karena kami komit menjaga lingkungan hidup betul. Oke, saya akan ke Mbak Alin ya. Berbicara soal food estate atau lumbung pangan, sering dikaitkan dengan
problem krisis pangan Ya. yang kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud? Artinya krisis pangan ini apakah benar akan kita hadapi atau memang ini sebagai upaya-upaya saja untuk kemudian okupasi Buka lahan, mengambil segala macam. kayunya gitu Ya. maksudnya. Ya, krisis pangan kan memang selalu disampaikan sebagai tantangan global Ya. ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan itu menjadi tantangan. Tetapi yang penting untuk dilihat adalah sebenarnya apa sih akar masalahnya. Ya. Kenapa kemudian kita khawatir akan terjadi krisis pangan gitu. Dan pangan itu bukan nggak ada ya. Pangan itu berlimpah. Tetapi yang terjadi adalah ada segelintir orang yang dia kuasai politik pangannya dan kemudian dia mencerabut sebenarnya kedaulatan pangan yang ada di masyarakat gitu. Kita Ada tahu misalnya homogenisasi pangan. dalam politik pangan kita tahu kemudian ada politik berasisasi di zaman Orde Baru begitu ya. Dan kemudian yang lain-lain mengakibatkan juga industrialisasi pangan yang mengakibatkan kita kemudian menjadi impor pangan kayak nggak punya sumber daya pangan yang melimpah gitu. Artinya memang di sini ada soal pada politik pangan kita. Sejauh mana sebenarnya politik pangan kita ini dipengaruhi oleh siapa? Nah, kita melihat makanya menjadi penting untuk melihat aktor. Tadi saya sampaikan menjadi penting untuk melihat aktor di sini karena Pak Sony bilang saya orang lingkungan, saya nggak ngomong soal politik, tapi Pak Sony, mau tidak mau kita harus bicara soal Bukan ini. saya tidak mau ngomong politik. Saya tadi bahwa semua program visi misi yang bagus-bagus kembali lagi konsistensi implementasi dan itu sangat ditentukan oleh ethics, oleh moral, oleh integritas. Ya, saya punya 4 buku soal lingkungan dan salah satu yang buku yang sangat laris adalah etika lingkungan hidup. Kembali ethics, kembali lagi tata kelola, kembali lagi penegakan hukum. Kita hari-hari ini mohon maaf korupsi terjadi di hampir semua lembaga. Ini juga lingkungan hidup hanya ujung dari problem itu. Siap. Ya, Lanjut, silakan Dan selesaikan dulu. sudah Sikat balit. Ya artinya sebenarnya memang kita harus melihat pada politik pangan kita yang sejauh ini sebenarnya adalah menguntungkan korporasi pangan gitu, industrialisasi pangan dan jauh sebenarnya untuk menjawab tadi soal krisis pangan. Ingat ya, Gandhi bilang bumi ini cukup untuk semua orang, tapi nggak akan pernah cukup untuk satu orang yang rakus bahkan. Bang Maman, gimana Bang soal food estate? Kan tadi kan Mbak Alin bilang aktor-aktor. Nah, aktornya yang proyek situ adalah Prabowo Gibran tuh Bang. Bagi orang Kalimantan. Baik orang Kalimantan nih Bang, dari hati dong, dari hati Bang. Gini, kembali lagi food estate ini hampir sama gue lihat dengan IKN. Spiritnya dulu, visinya, tujuannya. Tujuannya positif. Dan itu dulu satu. Yang kedua, food estate tidak hanya di Kalimantan Tengah, ada di Sumatera Utara, ada di NTT, ada di Papua gitu. Artinya bukan hanya di Kalimantan Tengah. Bahwasanya dalam proses perjalanan implementasi food estate ini masih menimbulkan beberapa permasalahan, iya, kita harus akui sama-sama. Karena harus ingat loh, proyek perencanaan food estate ini sebetulnya sudah diinginkan dari zaman era Soeharto ke Pak SBY dan ini coba diteruskan. Tidak mudah, tapi bukan berarti kita harus patah semangat. Ini dalam konteks ini, kita akan tetap komitmen untuk mendorong ini, bahwasanya dalam proses selama ini didorongin food estate ini, masih ada kendala-kendala, iya. Tinggal gimana caranya kita evaluasi, namun yang terpenting bagi kita adalah bahwa spirit tujuan dari food estate adalah baik untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan kita, untuk mendorong agar terjadinya ada swasembada, dan lain sebagainya. Artinya semangat itu dulu yang kita ambil dulu nih. Dan kami juga mengakui kok, kita nggak ada yang perlu kita tutup-tutupi bahwa masih ada proses, tetapi tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ada kegagalan 100%, tidak. Ada beberapa yang harus kita evaluasi. Yang namanya sebuah implementasi proyek, ya kan pasti perlu catatan-catatan. Dan tinggal nanti catatan-catatan itu yang memang coba kita sempurnakan. Bang, tidak hanya kegagalan, karena investigasi Tempo misalnya Bang, menemukan bahwa aktor-aktor yang ada di belakang proyek food estate itu terkait dengan calon presiden yang sekarang partai Abang dukung gitu. Nah, bagaimana menjawab ini? Ini Kalimantan dan yang di Papua Bang. Iya, enggak. Orang-orang dekatnya. Loh, kalau memang ternyata itu teman-teman anggaplah di Pak Prabowo kan gitu kan, karena Menhannya kan Pak Prabowo, karena ini kan ditugaskan kepada Pak Menhan sebagai koordinatornya. Ya kita akan jalankan dan kita akan evaluasi. Apa yang mesti dikhawatirkan? Apakah karena terkesan Pak Prabowo yang sebagai penanggung jawab? Ya kita ambil tanggung jawab ini. Berat iya,
Tetapi kita melihat bahwa ini adalah sebuah proyek, sebuah tujuan yang positif untuk negara. Kalau kita tidak memulai sesuatu yang berat, walaupun kita yakin itu baik, ya kenapa kita harus Tapi salah diimplementasikan. Jadi Salah menurut saya diimplementasi, gini, Pak, ya. Salah nah, diimplementasinya. bahwasanya ada kritikan dalam implementasinya dan lain sebagainya, ya kita terima itu sebagai bagian dari catatan evaluasi. Tapi yang mau saya tegaskan satu hal, Mas. Jangan kalau kita harus sepakat dulu. Ini sama dengan IKN. Lo menganggap ini bagus nggak sih? Kalau memang bagus ya kita pertahankan. Bahwa implementasinya ada kelemahan, kita evaluasi sebagai sebuah catatan. Oke, Bang Maman. Itu perbedaannya. Oke. Kelemahannya mulai dari perencanaan, ya kan? Ya. Ya. Pilihan lokasi, kemudian bagaimana desainnya dan seterusnya sampai kepada produknya mau dikemanakan. Itu kan harus sudah didesain. Yang Oke. tidak jelas ini. Karena R&D-nya kurang ya, Pak. Iya, Mengorbankan sekian pohon-pohon ya. hektar, tapi tidak jelas mau diapakan Ya, ya. Oke. hasilnya. Oke. Itu yang Oke, juga Mas menjadi memang- problem. Silakan begini. Bang Irfan terakhir, Bang Irfan. Gue tambahin lagi sedikit, memang dalam konteks research and development, itu karena sekarang dibuat satu pintu, kita kan sudah ada BRIN nih. Nah, ini memang kita lagi mau dorong juga, seperti kayak sekarang kemarin kita udah buat rapat antara Komisi 7 dengan BRIN, kita akan dorong BRIN sebagai salah satu institusi research and development kita yang tersentralisasi, kita akan dorong juga. Artinya ruang-ruang yang tadi kita anggap ada kelemahan-kelemahan akan kita jadikan catatan. Oke, siap. Silakan Bang Irfan. Food estate terakhir. Gimana nih menghadapi krisis pangan dan kemudian Project. ya food estate pemerintah terlihat. sudah punya project sebelumnya soal food estate. Iya, Apakah kita Anies Atau ada akan- solusi baru gitu, Bang. Kita tidak fokus di situ ya. Kita fokus kepada kontrak farming sama intensifikasi lahan yang ada. Jadi dalam konteks ini kita juga harus belajar banyak dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilakukan dulu, lahan gambut 1 juta hektar dan dampak-dampak lingkungannya begitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks ini kita fokus kepada kontrak farming dan intensifikasi dan kemudian bagaimana mendekatkan rantai pasok dan mendorong lembaga-lembaga yang berada di bawah negara itu untuk dapat membeli hasil-hasil tadi yang disebutkan Pak Sony gitu ya, hasil-hasil yang dihasilkan. Jadi kayaknya kita tidak fokus kepada food estate. Oke. Oke. Nah, sebenarnya Terakhir. saya ada satu isu lagi yang sebenarnya Apa tuh? menarik. Saya masih mau ke Soal pangan. polusi. Saya masih mau ke pangan. Sebentar Pak. Ini ada satu isu yang menarik yang rasanya kita perlu bahas juga soal polusi udara begitu. Karena bagaimanapun ini menjadi salah satu talking point atau isu yang dibicarakan anak muda juga begitu. Nah, saya ingin tanya komitmen nih karena riset yang terakhir dalam kasus polusi udara yang terakhir itu kan 2 penyebabnya. Sektor transportasi dan industri. Pembangkit Ya, listrik. dan industri gitu ya. Industri bisa PLTU. manufaktur dan pembangkit begitu. Nah, bagaimana sih setiap calon ini akan mencoba untuk menyelesaikan masalah polusi udara, terutama di sektor transportasi begitu. Kalau industri juga berkaitan dengan bagaimana pensiun dini PLTU dan seterusnya. Singkat Saya ingin, saja. singkat aja coba. Singkat saja Bang Irfan dulu. Bang Irfan. Oke. Bisa dibaca tweet Anies Baswedan 16 September bahwa tidak akan banding dan menjalankan putusan pengadilan tentang polusi udara. Jadi di situ ada putusan yang bicara tentang perbaikan BMUA, melakukan revisi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan tentang baku mutu udara. Satu, dan kemudian tata kelola tentang transportasi khususnya tentang batas umur kendaraan, backbone transportasi publik yang berbasis kepada energi baru terbarukan, dan terakhir tentunya mengelola pembangkit listrik. Oke. Jadi kalau saya sampaikan bukan hanya komitmen kita sudah lakukan dan komitmennya sejak 2022 ada jejak digitalnya tinggal dicek dan itu akan dilanjutkan terus. Bang Maman, silakan soal tadi polusi ini. Ya, kalau transportasi terkait dan- polusi udara harus dipisahkan dulu di daerah-daerah mana. Kalau misalnya kita ambil contoh Jakarta, ya solusi yang paling pertama pemindahan ibu kota. Lagi-lagi ini kota ya. Itu satu. Lalu yang kedua, ya tadi membatasi penggunaan transportasi pribadi dengan mendorong public transportation yang nyaman, yang memang nyaman digunakan oleh publik. Nah, lalu yang ketiga, ya tentunya sebetulnya kalau memang Mas Anies
Dan serius, ya koordinasi aja kan partai Menteri KLH-nya partainya dari Nasdem tuh. Nasdem, ya. Sebetulnya hari ini juga bisa diberesin kalau emang mau serius. Tunjukin aja komitmennya. Menteri KLH-nya dari Nasdem, ngapain kita mesti repot-repot kalau mau bicara itu. Nah lalu yang keempat, terkait mengenai pembangkit-pembangkit. Saya tadi di awal sekali sudah bilang loh, kata kuncinya adalah teknologi. Bagaimana menerapkan pemanfaatan teknologi untuk menurunkan kandungan kadar karbon yang dihasilkan dari penggunaan batu bara. Saya pikir itu titik komprominya. Nah, namun memang nanti akan dihadapkan sama satu hal, Mas. Pada saat kita ingin memanfaatkan teknologi dalam produksi batu bara kita, cost produksinya tentunya kan tinggi. Nah, itulah tadi perlunya research and development di masing-masing produsen batu bara bekerja sama tadi di kita itu ada BRIN. Kita dorong untuk research and development untuk menekan cost pemanfaatan teknologi itu. Jadi sekarang ini Mas, nggak ada yang nggak bisa dibuat dengan ilmu pengetahuan kita. Jadi maksud saya, ini yang saya ingin tegaskan bahwa penyelesaian permasalahan lingkungan itulah titik kompromi adalah bagaimana bisa memanfaatkan teknologi. Tantangan seperti itu ya. Pak Soni, silakan Pak Soni soal Gini, polusi. sebelum ke polusi, saya mau kembali ke pangan. Visi kami adalah kedaulatan pangan melalui demokratisasi penyediaan pangan. Apa itu? Kita libatkan rakyat, petani, bukan melalui korporasi besar yang hanya mengandalkan teknologi, yang mengandalkan dana besar dan seterusnya. Dan dari sisi konsumen, kita mau menggerakkan apa yang sedang kami rancang yang namanya lokavora. Ya, ada omnivora, ada karnivora, kita lokavora. Apa itu lokavora? Kita bangun budaya baru, makan pangan lokal yang sangat banyak. Biarkan orang NTT makan jagung. Tidak ada bukti orang yang makan nasi lebih hebat dari saya. Saya makan jagung. Tidak ada bukti bahwa orang Papua makan itu sagu, itu lebih bodoh dari orang. Bangun itu, lokavora. Kebiasaan kultur baru kita makan itu makanan-makanan lokal kita yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Kembali ke polusi. Ya, satu, kita akan tadi tentu pindahkan ibu kota tapi kota-kota besar ya, dan itu serius loh mengenai mengenai polusi udara. Satu, kita kembangkan transportasi publik semakin banyak selain memang transportasi berlistrik ya dan seterusnya. Kemudian tadi ya di pembangkit kita harus menerapkan kembali memperketat baku mutu ambien, baku mutu emisi. Itu dilonggarkan oleh Menteri Lingkungan itu, Pak Maman. Presidennya kan dilonggarkan oleh Pak Nasdem, Pak. Masa dilonggarkan? Itu di level kebijakan tertinggi, bukan hanya di untuk industrinya, kita dorong yang namanya ekonomi sirkuler. Di situ penerapan teknologi bersih, menggunakan energi terbarukan, sampai kepada memantau jejak limbah termasuk jejak karbon dan seterusnya. Tapi kembali tadi, kebijakan itu harus diperketat, bukan dilonggarkan. Udah. Tanya ke sini, Mas. Oke. Tetap harus tanggung jawab dong, Menteri. Tanggung jawab. Nggak boleh lempar batu. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Pentingnya jangan urusan mengenai alih fungsi lahan terus menerus. Jangan rusaknya hutan itu karena alih fungsi lahan oleh menterinya. Oke, baik. Udah sejam lebih ya. Oke, baik. Saya rasa kita cukup lah ya. Jangan lupa Saksikan terus Bocor Halus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.